Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzia Turida Istiqomah dan rekan saya Tiaga Permaswari. Nah, berdirinya kami di sini, kita akan membahas tentang isu-isu pendidikan yang sedang ramai dibicarakan. Nah, salah satu isu pendidikan atau polemik di dunia pendidikan yang sedang berseliweran ke sana kemari, belum tahu kebenarannya, yaitu sesuai dengan headline kita kali ini, yaitu tentang regulasi pertukaran seragam baru. Dan apakah itu benar? Apakah itu hanya hoax? Nah, kita belum tahu kebenarannya, maka dari itu di video kali ini kita akan membahas sama-sama apakah berita itu benar atau tidak. Real or fake? Jadi, mari kita sama-sama kita simak. Nah, video ini akan kita awali dengan pernyataan dari Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, yang membuka suara perihal polemik pergantian seragam baru setelah Lebaran. Beliau mengatakan bahwasannya berita ini tidak benar adanya. Dan beliau juga mengatakan bahwasannya ada manfaat tersendiri jika seragam sekolah itu diatur. Salah satunya, seragam sekolah itu akan menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan antar peserta didik. Kemudian, adanya seragam sekolah juga menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Selain itu, adanya seragam sekolah ini juga untuk meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi dan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Tapi apakah mungkin program ini akan selalu berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan? Seperti halnya uang koin saat dilempar akan menampakkan sisi yang lain, sama seperti program ini. Di samping atau di balik dari dampak positif yang akan dirasakan oleh peserta didik, tentunya akan ada dampak negatif atau perspektif lain yang dirasakan oleh sebagian orang. Nah, salah satunya itu adalah perasaan dari orang tua yang belum memiliki pakaian adat untuk anaknya. Walaupun program ini tidak diwajibkan, tetapi mana ada sih orang tua yang tidak mengusahakan kebutuhan anaknya, apalagi ini sudah bersinggungan dengan peraturan. Tentunya akan diusahakan, bukan? Tetapi bagaimana dengan orang tua di luar sana yang makan saja masih kesusahan? Belum lagi dengan pembelian buku ataupun yang lainnya, masih ditambah dengan mengurus tentang seragam. Belum lagi jika ada peserta didik yang belum berkesempatan dapat memakai pakaian adat ke sekolah. Dia berangkat pagi-pagi ke sekolah lalu bertemu dengan teman-temannya yang menggunakan pakaian adat. Bisa jadi anak tersebut mendapatkan statement buruk dari teman-temannya atau dapat dikata-katai. Salah satunya, ih dia kok beda sendiri ya, atau ih dia orang yang gak mampu, gak bisa bayar pakaian. Coba, jika kata-kata tersebut dilontarkan oleh anak itu, pastinya itu akan timbul adanya bullying dan hal-hal yang tidak kita inginkan, bukan? Jadi hal ini perlu ditinjau apakah dampak positifnya lebih banyak dari dampak buruknya, dan apakah program ini membebani ataupun tidak. Jadi kita harus sama-sama tahu bahwa ini akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif yang dapat dirasakan. Menanggapi hal tersebut, Nadiem Makarim mengatakan bahwa orang tua dapat memilih dan tidak ada paksaan. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Iwan Syahril selaku Dirjen DPM Kemendikbudristek, bahwasanya ini merupakan hal yang tidak wajib sesuai dengan Permendikbud 50 tahun 2022. Ini merupakan opsional dari pemerintah daerah untuk kemudian memutuskan dengan daerah atau kondisi dengan wilayah tertentu. Jadi ini semua tuh seperti melihat dari daerah masing-masing apakah kondisi ekonominya memungkinkan untuk diberlakukannya pakaian adat ini. Kemudian pada pasal 13, prinsip bahwa pengadaan atau peraturan seragam baru merupakan prinsip yang tidak boleh memberatkan pada orang tua dan harus memikirkan kemampuan ekonomi orang tua dan tidak harus juga untuk membeli seragam baru. Jadi semua polemik itu adalah tidak benar.
Sebenarnya masih ada beberapa sistem pendidikan di Indonesia yang harus diperbaiki, yaitu yang pertama ada kesenjangan akses pendidikan. Kesenjangan akses pendidikan ini adalah kondisi di mana kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, yang merata antar kelompok atau antar masyarakat. Yang kedua adalah kompetensi guru, di mana adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri agar dapat mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif. Kompetensi guru meliputi kompetensi intelektual, kompetensi fisik, kompetensi pribadi, dan kompetensi sosial menurut Kunandar. Yang ketiga ada kualitas lulusan. Kualitas lulusan merupakan indikator berhasilnya sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang selanjutnya dapat memberikan manfaat dan fungsi pada lingkungannya. Yang keempat ada distribusi guru yang tidak merata. Indeks distribusi guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi atau kabupaten atau kota. Yang kelima adalah ketersediaan prasarana belajar digital. Sumber belajar digital adalah segala sumber yang dapat dimanfaatkan warga belajar dalam mempelajari suatu kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan atau diakses dimanapun.